Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Terletak di Kalimantan Timur, Kuta Kartanegara akan menjadi tempat penting untuk Indonesia di masa depan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Kuta Kartanegara menjadi salah satu daerah yang akan diubah menjadi ibu kota negara Nusantara. Namun terlepas dari posisinya sebagai ibu kota masa depan, Kutai Kartanegara nyatanya juga menyimpan pesona alam yang harus kita jelajahi. Kutai sendiri memiliki pesona alam yang cukup lengkap, mulai dari pantai sampai pulau. Mari kita jelajah alam Kutai Kartanegara. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run. Air terjun Perjiwa. Air terjun Perjiwa terletak di tengah hutan tropis di Desa Perjiwa. Wisata ini menawarkan kombinasi antara keindahan air terjun dan perbukitan yang menyejukkan mata. Suasana sejuk khas hutan tropis menyelimuti area ini, memberikan pengalaman berlibur yang menenangkan bagi pengunjung. Selain air terjun, di kawasan ini terdapat danau hijau dengan air yang sangat jernih. Danau ini berbentuk lingkaran dengan diameter 80 meter dan kedalaman 3 meter. Kejernihan airnya memungkinkan pengunjung melihat langsung pasir dan batu di dasar danau. Air terjun Kedang Ipil. Air terjun Kedang Ipil terletak di Desa Kedang Ipil, desa tertua di Kukar yang terkenal dengan tradisi luhurnya. Air terjun ini juga dikenal dengan nama Air Terjun Kanduaraya. Keunikan air terjun ini terletak pada aliran airnya yang melalui beberapa tingkatan bebatuan, menciptakan pemandangan yang unik dan menarik. Untuk menikmati keindahan alam ini, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk sebesar 3.000 per orang. Selain air terjun, keindahan alam sekitar yang asri dan menyejukkan juga menjadi daya tarik tersendiri. We're gonna be two hearts running wild. Air terjun Suka Alam. Air terjun Suka Alam juga terdapat di atasnya kolam alami yang masih terlihat keasriannya, tepatnya di SP6 Desa Sukabumi, Kecamatan Kota Bangun. Dari Kota Raja untuk sampai ke daerah ini kurang lebih 1,5 jam kalau kita tempuh dengan jarak menggunakan kendaraan roda 4. Dan masuk ke jalur air terjunnya disediakan sarana parkir yang luas serta tempat mandi, cuci, dan ganti pakaian. Dengan ketinggian 7-9 meter, airnya akan melimpah banyak apabila lagi musim penghujan.
Kalau musim kering, maka debit airnya akan sedikit menurun. Air terjun KM5. Air terjun KM5 di Desa Sanggulan. Air terjun ini lebih mudah dijangkau daripada air terjun Kilo 7. Namun tetap saja Anda harus berusaha melintasi jalan yang cukup panjang dan menantang adrenalin. Serupa dengan air terjun Kilo 7, air terjun Kilo 5 ini terletak di kilometer 5 Desa Sanggulan. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the Pantai Merah. Meski namanya Pantai Merah, pasir di pantai ini tidak berwarna merah. Sebaliknya, pantai Tanah Merah memiliki pasir berwarna putih bersih. Biasanya pantai akan dipenuhi oleh barisan kelapa. Namun di pantai Tanah Merah, kamu justru akan disambut oleh barisan pohon pinus yang tinggi menjulang. Selain berenang, penduduk setempat biasanya datang ke sini untuk menikmati matahari terbenam atau matahari terbit. Menjelang malam, tidak sedikit pengunjung yang memasang tenda dan bermalam di tepian pantai. Mengingat lokasinya yang masih bersih dari polusi udara, kamu bisa melihat gemerlapnya ratusan bintang dengan jelas tanpa terhalang apapun. Pantai Ambalat Samboja. Uniknya dari pantai ini adalah pasirnya tidak berwarna putih atau hitam seperti pasir pada umumnya. Pasir di pantai Ambalat Samboja justru berwarna kecoklatan dan terlihat sangat kontras dengan laut yang berwarna biru. Ombak di pantai ini tidak terlalu besar sehingga pengunjung bisa berenang dengan nyaman. Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai cocok buat mereka yang lagi mencari ketenangan. Dinamakan Bukit Bangkirai karena hutan ini ditumbuhi oleh banyak pohon bangkirai yang setinggi 50 meter. Selain super tinggi, pohon-pohon di sini juga memiliki usia mencapai 150 tahun. Selain menjelajah hutan, kamu juga bisa mengadopsi pohon-pohon di Bukit Bangkirai dengan membayar 1-2 juta. Nantinya uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemeliharaan flora dan fauna di hutan ini. Terakhir, jangan lupa untuk menantang diri dengan melewati Canopy Bridge. Canopy Bridge adalah jembatan gantung setinggi 30 meter yang menghubungkan 5 puncak pohon bangkirai.
Bukit Biru. Menikmati panorama alam Kuta Kartanegara adalah hal yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk bisa merasakan sensasi tersebut, ada baiknya jika kamu mengalihkan pandangan ke Bukit Biru. Tempat wisata di Kutai Kartanegara ini bakal cocok untuk kamu mengunjungi sore hari. Pasalnya kamu dapat menyaksikan keindahan matahari tenggelam yang begitu mempesona. Tak hanya itu, panorama alam yang indah dari Kutai Kartanegara menjadikan momen liburanmu di Bukit Biru akan jauh lebih menyenangkan. Bukit Dinding. Wisata ini menyuguhkan keindahan alam yang mempesona. Layaknya mendaki sebuah puncak, perlu usaha yang ekstra. Namun setelah sampai di puncak Batu Dinding, wisatawan dapat menyaksikan panorama alam terbuka di sekitarnya. Kalimantan Timur untuk bisa menyusuri Bukit Batu Dinding ini. Banyak sekali wisatawan yang datang untuk menjelajah puncak Bukit Batu ini. Sebagian besar dari mereka datang secara berkelompok dan membawa peralatan pendukung demi keamanan melewati jalur puncak tersebut. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Danau Semayang. Di Kutai ada satu danau yang bagus sekali untuk dipakai berenang. Namanya Danau Semayang. Tidak hanya berenang, kalau beruntung kamu bahkan bisa berenang ditemani kawan-kawan lumba-lumba air tawar. Pihak pengelola juga menyediakan wahana ski air dan banana boat yang bisa kamu coba. Puas berenang dan mencoba berbagai wahana, kamu bisa beristirahat di tepian danau, menikmati sore sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Waduk Panji. Waduk ini merupakan bendungan yang digunakan untuk kebutuhan pengairan sawah. Termasuk danau buatan yang di sekelilingi memiliki panorama alam luar biasa. Di pinggir danau ini juga dilengkapi dengan papan kayu dan biasanya dimanfaatkan untuk duduk bersantai maupun mengambil gambar. Bersantai di pagi ataupun sore hari sangat menyenangkan sebab suasananya rindang dan sejuk. Apalagi dengan adanya pemandangan alam sekitar yang indah, menjadikan setiap pengunjung betah berlama-lama di sini. Nuansa alam begitu terasa dan memberikan kenyamanan sendiri bagi setiap pengunjung. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
Danau Melintang. Danau Melintang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adalah destinasi wisata yang memikat dengan pesona alamnya yang menakjubkan. Danau Melintang membuka pengunjung dengan keindahan alamnya yang mempesona. Di Danau Melintang, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas wisata yang menarik. Mulai dari menyusuri danau dengan perahu kayu tradisional, memancing di tepi danau, hingga berkemah di sekitar danau untuk merasakan keindahan alam di malam hari. Bagi yang lebih suka berpetualang, trekking di sekitar danau juga menjadi pilihan yang menarik. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts. Pulau Kumala. Pulau biasanya identik dengan wisata alam seperti pantai. Tapi kalau kamu berkunjung ke Pulau Kumala, kamu justru akan disuguhi pemandangan kota dari ketinggian. Terletak tidak jauh dari tepian Sungai Mahakam, Pulau Kumala terkenal dengan Sky Tower setinggi 100 meter. Dari Sky Tower ini, kamu juga bisa menikmati pemandangan kota tanpa batas. Selain menyaksikan pemandangan kota, Pulau Kumala juga punya taman hiburan mini yang cocok untuk anak-anak dan remaja. Museum Mula Warman. Museum Mula Warman adalah salah satu museum paling terkenal di Kalimantan. Alhasil, tak afdol rasanya jika tidak merekomendasikan tempat wisata Kutanegara ini. Museum ini menyimpan kurang lebih 5.373 koleksi benda sejarah yang menarik untuk disimak. Beberapa di antaranya adalah peninggalan dari dinasti Ming, Qing, dan juga Yuan. Menurut catatan Museum Mula Warman, koleksi yang ditampilkan di tempat wisata tersebut 50%-nya terbuat dari bahan organik. Sisa koleksi barulah yang terbuat dari bahan anorganik. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. Museum Kayu. Memiliki nama lengkap Museum Tua Hiba. Objek wisata ini sudah lama berdiri karena dibangun sejak tahun 1990. Keunikan tempat wisata Kutai Kartanegara ini adalah menggunakan kayu sebagai ornamen arsitekturnya. Sesuai namanya pula, koleksi museum ini pun kebanyakan berupa kayu. Misalkan saja museum tersebut menyimpan beragam sampel jenis kayu yang terdapat di hutan kabupaten ini. Totalnya lebih dari 2.000 jenis kayu dan 200 jenis daun kayu yang dikeringkan di museum ini. We ever had, and we'll stay
Konservasi Orang Hutan Samboja Lestari. Pulau Kalimantan dikenal sebagai rumah sekaligus pusat konservasi primata khas Indonesia ini. Salah satu tempat konservasi orang hutan terdapat di Kutai Kartanegara. Pusat konservasi orang hutan ini bernama Samboja Lestari, yang terletak di Jalan Balikpapan, Handi kilometer 44. Di sini kita dapat mempelajari kehidupannya secara langsung. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the Sungai Hitam Lestari merupakan arena wisata yang menawarkan keindahan alam luar, tepatnya di bantaran sungai yang luasnya dengan dikelilingi oleh pepohonan hijau. Terdapat juga beberapa warung apung yang bisa dikunjungi. Pengunjung bisa menyewa perahu untuk menyusuri sekitar sungai layaknya berlayar. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Demikianlah penjelajahan kita di alam Kutai Kartanegara. Semoga penjelajahan kali ini memberikan kesan yang mendalam buat Anda. Wonderful Indonesia. Salam DND Big Family.